Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Lasma Ita Manurung, mahasiswa PPG Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, Daljab 3, Prodi Pendidikan Fisika, nomor induk mahasiswa 20200842257. Akan menampilkan video UKIN sebagai berikut. Baik, selamat pagi anak-anak ibu, salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah anak-anak ibu sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, syukur kepada Tuhan. Ibu, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau ngecek kehadiran hari ini anak-anak Ibu. Gloria Azari hadir. Hadir, Bu. Selvina dan Tiara hadir. Marlina hadir, Romianti hadir, Yayub hadir. Ya, baik. Tolong di-unmute ya suaranya supaya enggak. Bagaimana dengan jaringan di sana, Nak? Apakah jaringannya bagus? Lumayan bagus, Bu. Ya, Bagus, Bu. Ya. Bagaimana dengan suara Ibu? Dapat didengar dengan jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Baik anak-anak Ibu, walaupun kita belajar dalam jarak jauh ya, belajar dari jarak jauh, Ibu tetap meminta anak-anak Ibu tetap semangat dalam belajar ya. Nah, apalagi kita akan memasuki materi akhir di dalam semester ganjil ini dan sebentar lagi kita akan mengikuti ya penilaian akhir semester ya. Baik. Sebelumnya, Ibu mau share screen. Share screen dulu. Sebelum Ibu share screen ya, sebelum Ibu share screen. Ibu mau bertanya dulu. Sebutkan jenis-jenis zat. Siapa yang bisa menyebutkan jenis-jenis zat? Ada 3 jenis zat, yaitu padat, gas, dan cair. Oke, baik. Untuk zat gas, bolehkah Rizka menyebutkan ciri-ciri zat gas? Ciri-ciri zat gas? Apa saja ciri-ciri zat gas tadi? Siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri zat gas? Baik, Rizka A. Rizka, silakan. Ciri-ciri pada zat gas mempunyai bentuk yang berubah-ubah, mempunyai volume yang berubah-ubah juga. Pada susunan partikel-partikel zat pada letaknya gas teratur dan berjauhan. Pada ikatan partikel-partikel zat pada sangat lemah, mengikuti bentuk tempatnya. Oh, oke. Terima kasih, Rizka. Baik, ternyata anak-anak Ibu tetap semangat ya, walaupun belajar jarak jauh. Apa yang Ibu tanya, anak-anak Ibu bisa menjawabnya. Baik, Ibu mau share screen ya. Tolong konfirmasi kalau sudah bisa melihat share Ibu di layar HP kamu. Bagaimana? Apakah anak-anak Ibu bisa melihat share screen Ibu? Bisa, Bu. Saya. Nah, pelajari materi gas ideal ya, persamaan gas ideal. Nama materi babnya itu adalah teori kinetika gas. Nah, subbabnya kita masuk pada pertemuan hari ini yaitu persamaan gas ideal. Oke, baik. Rizka A dan Mulyayati itu yang berdua tuh. Apa yang kamu lihat dari gambar di sini? Apa yang kamu lihat dari gambar di sini? Ada gambar apa saja? Jarum suntik kan? Iya. Jarum suntik, ban gas, terus ya. pompa Pompa motor. Iya, ini apa itu? Ini apa namanya? Ini yang bagaimana ini? Ayo. Apa namanya? Ini orang, bukan ini nih, ha? Ini benar orang sedang mengalami kecelakaan mungkin dia sedang mobilnya mungkin
mobilnya sedang bertumburan, dan apa yang keluar dari setir mobilnya, yaitu apa namanya? Siapa yang tahu namanya? Airbag. Airbag ya, oke. Mungkin tadi kemarin Ibu sudah share ya modul dan LKPD di WA grup kita, dan anak-anak dan Ibu percaya anak-anak Ibu pasti sudah membacanya ya. Baik. Oke. Adapun yang menjadi indikator pencapaian kompetensi kita pada pelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, anak-anak Ibu dapat menentukan persamaan energi kinetik gas dalam wadah tertutup. Yang kedua, dapat menentukan besar energi kinetik partikel gas dalam wadah tertutup. Dan dapat menghitung besaran-besaran fisis yang terkait dengan kecepatan efektif gas atau disebut VRMS gitu ya. Oke, ini adalah indikator pencapaian kompetensi pelajaran kita pada hari ini ya. Dan yang menjadi tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menguraikan hukum Boyle, hukum Charles, hukum Gay-Lussac, hukum Boyle-Gay-Lussac pada ruang tertutup melalui kegiatan eksperimen diskusi dan tanya jawab dengan tepat dan sistematis. Peserta didik dapat memberikan contoh aplikasi persamaan umum gas ideal dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan eksperimen diskusi dan tanya jawab dengan tepat dan sistematis. Dan yang ketiga, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat merancang karya sederhana yang berkaitan dengan teori kinetik gas melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab dengan tepat dan sistematis. Ya, oke. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Baik. Mengingat pentingnya kompetensi yang akan kita capai ya. Nah, karena banyak kaitannya berguna dalam kehidupan sehari-hari ya. Seperti tadi airbag itu kan sebenarnya adalah aplikasi dari pelajaran kita, contoh aplikasi dari pelajaran kita. Nah, ketika kecelakaan ya atau tumburan mobilnya ya, nah airbag itu dapat mengembang dia ya, balon udara yang di dalam setir mobil itu dapat mengembang sehingga wajah kita tidak mengalami luka atau benturan terhadap setir mobil tadi. Itu salah satu aplikasi penerapan dari pelajaran kita pada hari ini ya. Persamaan gas ideal atau teori kinetika gas pada umumnya. Baik. Nah, di sini ada video. Ya, tunggu sebentar. Ada video. Coba anak-anak Ibu memperhatikan dengan seksama video tersebut ya. Perhatikan kembali lagi katanya. Nah, bagaimana? Bisa diamati videonya dengan baik? Atau kita ulang sekali lagi? Coba kita ulang sekali lagi ya. Perhatikan video ini ya. Apa yang terjadi katanya? Perhatikan. Air panas dimasukkan ke dalam kettle. Kemudian letakkan telur.
Perhatikan. Perhatikan sekali lagi. Iya. Baik. Mari kita perhatikan juga pertanyaan di bawah videonya. Nah, mengapa telur tersebut bisa masuk ke dalam botol? Ayo, siapa yang bisa jawab? Mengapa telur tersebut bisa masuk ke dalam botol? Siapa yang bisa menjawab? Ayo, Rizka? Wendrian, Helmi? Setelah melihat videonya, mengapa telur tersebut bisa masuk ke dalam botol? Kira-kira apa jawabannya? Coba Rizka. Iya, Rizka A, silahkan. Mengapa telur tersebut bisa masuk ke dalam botol? Telur akan mendapatkan tekanan dari luar sehingga perlahan-lahan telur akan terlihat seolah-olah terhisap ke dalam botol sampai masuk seluruhnya ke dalam botol. Bagus sekali, Rizka. Coba sekali lagi Ibu mau dengar. Coba sekali lagi, Rizka. Biar teman-teman yang lain bisa mendengar. Mengapa telur tersebut bisa masuk ke dalam botol? Ada hubungannya dengan tekanan. Telur akan mendapatkan tekanan dari luar sehingga perlahan-lahan telur akan terlihat seolah-olah terhisap ke dalam botol sampai masuk seluruhnya ke dalam botol. Iya, ya. Oleh karena apa? Pengaruh apa tadi ya? Pengaruh Air panas. oksigen. Iya, Air oksigen. panas. Air Oksigen dalam air panas. Iya. Mungkin. Kalau kira-kira air dingin, Rizka, kira-kira air dingin, apakah telurnya bisa masuk? Syaratnya harus memakai air panas. Dan bagaimana? Air panas dan ruangannya tertutup. Iya, ditutup oleh apa tadi? Oleh Botol. Telur. Telur lah, iyalah kan itu atasnya. Sehingga tidak ada oksigen yang masuk. Sehingga telur tadi tertekan, kan? Ditekan. Jadi seolah-olah dihisap, padahal tidak, karena ditekan, gitu ya. Oke, ini Ibu Piu dulu, admit dulu mereka yang berusaha masuk, mungkin karena jaringan ya. Tapi Ibu sangat ini ya, apresiasi buat teman-teman ini yang tetap berusaha masuk ya. Oke, terima kasih Rizka. Baik. Teori ketiga. Diantar ke sekolah. Kita diingat dulu ya. Teori kinetika. Ada 4 persamaan ya. Kerjakan semua tugas dulu baru ujian. Penemunya ya. Yaitu yang pertama. Jangan dengan kausan, tidak bantu. Bantu nyatat. Hukum Boyle ya. Hukum Boyle. Apa bunyinya katanya? Temperatur dijaga tetap atau suhunya tetap ya. Suhunya tetap. Aku tadi itu anu deh. Cewek dia. Halo, lagi. di-unmute dulu. Iya. Gimana? Itu ya. Persamaan gas ideal itu adalah Boyle-Gay-Lussac yang ini. Gimana? Kali dengan volume. Halo anak-anak Ibu, tolong diangkat. Kemudian kalau hukum Charles, tekanan. Aduh. Oke. Hukum Gay-Lussacnya, volumenya dijaga oleh persamaan demikian ya. Jadi, ini gabungan ketiganya adalah ini persamaan gas ideal, disebut persamaan gas ideal ya. Oke, tetap semangat ya anak-anak Ibu. Baik, lalu apa yang akan kita lakukan hari ini? Begitu katanya ya. Apa yang akan kita lakukan hari ini? Oke. Yang pertama kita akan mencari informasi terkait dengan desain alat yang akan kita buat menggunakan koneksi internet ya. Jadi kemarin atau semalam ya, Ibu sudah mengirimkan LKPD dan sudah membagi kelompoknya. Benar ya? Kelompok Boyle itu ketua kelompok siapa ya? Kelompok Boyle. Ketua kelompoknya siapa? Marlina. Marlina hadir. Ibu kok Mana dah?
Ada Itu ya. anakku juga. Kelompok Charles, siapa ketuanya? Romi. Kelompok Gaul siapa ketuanya? Aisyah Gloria ya. Baik, mungkin karena jaringan ya, dan anak-anak ibu masuk keluar Zoom-nya, jadi suaranya agak terganggu. Baik, sudah ada semua kelompok, 3 kelompok ada ya, ketua kelompoknya, LKPD-nya udah ibu kirimkan. Jadi, oke. Baik, buatlah jadwal pelaksanaan proyek dalam LKPD, dan kemarin anak-anak ibu sudah mengerjakannya ya, membuat pelaksanaan proyek LKPD, dan lakukan hasil rancangan yang Anda lakukan tadi ke dalam LKPD ya, ke dalam LKPD, dan kita hari ini akan mempresentasikan hasil dari rancangan alat anak-anak ibu lakukan ya. Boleh dalam sederhana atau dalam jawaban LKPD-nya. Nanti LKPD-nya di-share dan anak-anak ibu boleh mempresentasikannya. Silahkan bergabung kembali ke dalam kelompok masing-masing ya, untuk melanjutkan LKPD-nya kan hari kemarin dan hari ini ya, untuk diskusi atau mengerjakan diskusi kelompok LKPD-nya ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak ibu? Aman kami ujian. Tuh, ya. Kita akan masukin ke atas ya, ujian akhir semester. Itu pertanyaannya ya. Baik, terima kasih anak-anak ibu yang sudah kembali bergabung di siang hari ini. Ya, kita akan mempresentasikan hasil LKPD yang sudah kamu kerjakan dengan kelompok kamu melalui WA Group. Ya, yang pertama saya sangat apresiasi kepada kelompok yang sudah mengirimkan pertama kali, yaitu kelompok Boyle ya, diketuai oleh Marlina ya. Baik, sudah dikirimkan juga kepada ibu. Marlina siap untuk mempresentasikan? Siap, Bu. Siap ya, baik. Sebentar Ibu akan men-share hasil LKPD mereka ya. Berarti membacakannya mulai dari sini saja. Baik, silakan Marlina. Baiklah, saya mewakili dari kelompok Boyle akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sketsa rancangan alat sederhana. Gambarkan sketsa rancangan alat sederhana yang akan Anda buat bersama kelompok Anda pada kolom yang telah disediakan. Gambarnya sudah tersedia. Gambarnya sudah tersedia. Baik, terima kasih. Seperti ini ya. Oke. Baik, silakan untuk bahan diskusinya. Untuk bahan diskusi, pada bagian ini Anda bersama kelompok akan mendiskusikan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan rancangan alat yang akan dibuat. 1. Jika diberi nama, apa nama alat sederhana yang akan Anda buat? Air mancur pembangkit listrik tenaga air. 2. Pada rancangan alat sederhana yang akan dibuat, jelaskan hukum apa yang digunakan dalam rancangan alat sederhana tersebut. Hukum yang digunakan adalah hukum Boyle. 3. Uraikan hukum yang terdapat pada rancangan alat sederhana yang kalian buat lengkap dengan persamaannya. Hukum Boyle mengatakan bahwa ketika volume semakin rendah, maka tekanannya semakin tinggi, berbanding terbalik pada ruang tertutup.
4. 4 ya. Coba kalian berikan contoh terkait dengan penerapan teori kinetik gas dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh penerapan hukum Boyle dalam kehidupan sehari-hari adalah pompa ban. Ketika kita memompa, maka partikel gas dalam pemompa akan mengalir ke ban. 5. Apa manfaat alat yang akan Anda buat? Manfaat dari alat sederhana yang kami buat adalah untuk menjelaskan hukum Boyle. Baik, kesimpulannya. Untuk kesimpulan, pada bagian ini kami menyimpulkan hasil diskusi kami dalam beberapa poin penting. 1. Uraikan hukum yang terkait dengan alat sederhana yang kalian rancang. Hukum Boyle mengatakan bahwa ketika volume semakin rendah, maka tekanannya semakin tinggi, berbanding terbalik pada ruang tertutup. 2. Uraikan persamaan terkait dengan hukum yang diterapkan pada alat sederhana yang kalian rancang. Secara matematis, hukum Boyle dapat dituliskan PV konstan atau P1 V1 P2 V2. Sama dengan ini 3. saya. Ini sama dengan berarti ya. Iya. Silakan lanjut. 3. 3. Tuliskan beberapa contoh alat dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan teori kinetik gas. Salah satu contoh penerapan hukum Boyle dalam kehidupan sehari-hari adalah pompa ban. Ketika kita memompa, maka partikel gas dalam pompa akan mengalir ke ban. Oke, terima kasih. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih buat kelompok Boyle. Tetap semangat. Dilanjutkan kelompok Gailusak ya. Oke, dilanjutkan kelompok Gailusak. Siap-siap. Ini ketua kelompoknya siapa nih? Romi. Ya, silahkan. Nih sebentar Ibu share dulu. Ibu share dulu kelompoknya. Kelompok Gailusak. Mulai dari sketsa gambar. Terima kasih. Kami dari kelompok Gailusak akan menjelaskan tentang, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sketsa rancangan alat sederhana. Gambarkan sketsa rancangan alat sederhana yang akan Anda buat bersama kelompok Anda pada kolom yang tersedia. Ini dia kelompok gambarnya. Ini gambarnya, coba dijelaskan. Ya, untuk bahan diskusinya. Bahan diskusi. Pada bahan ini, Anda bersama kelompok akan mendiskusikan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan rancangan alat yang akan Anda buat. 1. Jika diberi nama, apa nama alat sederhana yang akan Anda buat? Yaitu air mancur. Air mancur ajaib. 2. Pada rancangan alat sederhana yang akan dibuat, jelaskan hukum apa yang digunakan dalam rancangan alat sederhana tersebut. Yaitu hukum yang digunakan adalah hukum Gailusak. Hukum Gailusak mengatakan bahwa ketika volume gas pada wadah tertutup dipertahankan konstan atau tetap, maka perubahan tekanan gas sebanding dengan temperatur gas. 3. Uraikan hukum yang terdapat pada rancangan alat sederhana yang kalian buat, lengkap dengan persamaannya. Gunakan modul pembelajaran untuk menjawab soal. Gailusak mengatakan bahwa ketika volume gas pada wadah tertutup dipertahankan konstan atau tetap, maka perubahan tekanan gas sebanding dengan temperatur gas. Secara matematis, hukum Gailusak dapat ditulis P per T sama dengan konstan, atau P1 per T1 sama dengan P2 per T2. 4. Cobalah kalian berikan beberapa contoh terkait dengan penerapan teori kinetik gas dalam kehidupan sehari-hari. Tabung gas
Jika tabung gas dibiarkan terpapar di tempat panas dalam waktu yang cukup lama, maka tabung gas akan meledak. 5. Apa manfaat alat yang akan Anda buat? Manfaat dari alat sederhana yang kami buat adalah untuk menjelaskan hukum Gay-Lussac. Kesimpulan. Pada bagian ini, kalian akan menyimpulkan hasil diskusi kalian dalam beberapa poin penting. Yang pertama, uraikan hukum yang terkait dengan alat sederhana yang kalian rancang. Hukum Gay-Lussac mengatakan bahwa ketika volume pada gas wadah tertutup dipertahankan konstan atau tetap, maka perubahan tekanan gas sebanding dengan temperatur gas. 2. Uraikan persamaan terkait dengan hukum yang diterapkan pada alat sederhana yang kalian rancang. Secara sistematis, hukum Gay-Lussac dapat ditulis P per T sama dengan konstan atau P1 per T1 sama dengan P2 per T2. 3. Tuliskan contoh alat dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan teori kinetik gas. Salah satu contoh penerapan hukum Gay-Lussac dalam kehidupan sehari-hari adalah penggunaan tabung gas. Jika tabung gas dibiarkan terpapar di tempat panas dalam waktu yang cukup lama, maka tabung gas akan meledak. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Semuanya sudah bagus ya, kelompok yang sudah mempresentasikan, dan Ibu sangat apresiasi ya untuk semua kelompok. Nah, baik, kita sudah sampai di penghujung pelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulannya, pelajaran kita dari hasil semua presentasi LKPD kamu, Ibu sudah sangat apresiasi ya, dan harapan Ibu kamu sudah mengerti ya setelah mengerjakan LKPD-nya sangat baik. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini, persamaan gas ideal. Persamaan gas ideal itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu tekanan, volume, dan suhu. Ya, sehingga ketiganya itu bergabung dalam satu persamaan, yaitu P kali V per T adalah konstan. Artinya, P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Ya. Nah, sedangkan itu dibagi menjadi 3 atau ya diuraikan menjadi 3 hukum ya, yaitu yang pertama hukum Boyle ya. Hukum Boyle mengatakan suhunya tetap sehingga persamaannya menjadi P1 P1 sama dengan P2 P2. Nah, tadi sudah dijelaskan dalam presentasi oleh kelompok Boyle, yaitu contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah pompa ban ya. Nah, kemudian hukum Gay-Lussac, karena volumenya tetap ya. Dan persamaannya menjadi P1 per T1 sama dengan P2 per T2 ya. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu adalah tabung gas ya. Jangan diletakkan di tempat yang panas, kalau nanti akan lama-kelamaan menjadi meledak. Nah, dan yang ketiga itu adalah hukum Charles ya, hukum Charles di mana tekanannya tetap sehingga persamaannya P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, itu semoga pelajaran kita hari ini anak-anak sekalian dapat mengerti ya. Dan untuk mendukung apakah kita memahami atau Ibu mau melihat sejauh mana anak-anak Ibu memahami pelajaran kita hari ini, Ibu sudah share link untuk evaluasi dan Ibu minta anak-anak Ibu mengerjakannya di Google Form ya, yang sudah Ibu share linknya di WA grup kita. Jangan lupa untuk menulis nama dan kelasnya, dan Ibu tunggu sampai jam 23.59, artinya jam 12 malam nanti ya untuk evaluasinya. Sekian, dan Ibu sangat mengucapkan terima kasih buat anak-anak Ibu yang sudah sangat berpartisipasi dan semangat dalam pelajaran kita ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.